Sebentar lagi 9 to 5 Father akan bikin lini 9 to 5 Comics. Karena kita udah ada desainernya di depan kita guys, Rio Aditya. Desainer Marvel. Iya. Jadi kalau Desainer misalnya emang desainer Marvel? Enggak usah digitu-gituin. Tapi apa? Enggak ada. Biasa aja. Versatile designer. Warner Bros. Warner Brothers. Ya amin kalau bisa begitu gua amin. DreamWorks. Cuma Rio ini Animation. pernah ikut lomba manga menang. Iya bang. Oh. Ya. Lomba juara berapa? Manggaru manis apa yang gambar? Wah ya. Maaf. Gua juara harapan sih, juara harapan. Anjir. Juara favorit. Favorit. Untung juara favorit bukan juara harapan. Kalau harapan gua jelek banget. Iya. Emang iya? Favorit. Karena Emang udah lu berharap men. Oh jadi nggak juara Iya. sebenarnya? Nggak juara. Oh iya. Kasian banget, Cuk. Jadi dibikin diksi juara Iya, harapan iya. itu untuk yang Sedih, nggak Cuk. juara. Betul. Iya, sedih banget. Kalau Oke. favorit ini beda lagi case-nya. Kayak banyak-banyakan likes Likes bisa. Oh, iya. Yang Oh, disukain juri iya, bisa. gitu. Oke. Itu waktu itu menangnya cerita soal apa yuk? Zombie. Event apa dulu bang? event. Dulu tuh jadi di sini tuh ada website namanya Mangamon, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Gua tahu Dari Gramedia. Oke, Cuma oke. dia nggak bertahan lama gitu loh, cuman kayak manga digital gitu. Oke. Tapi lokal semua atau Lokal semua. Oke. Emang dari Gramedia. Setiap bulan mereka ada kompetisi. Terus gue ikutan waktu itu. Oke. Iseng aja. Apa sih bang bedanya? Gue nggak ngerti deh. Manga, manhwa, Tarikannya apa? tarikannya kali. Kalau manhwa Korea. Oh. Karakternya beda tuh. Goresannya tuh beda. Goresan beda. Kalau lo perhatiin komik kayak Marvel, Heeh. DC gitu kan sama manga kan beda kan? Iya. Goresannya kan. Iya. Komik beda barat banget. ya. Lebih tebel mereka biasanya. Kalau US kan lebih berotot biasanya. Iya, Oh iya. Manga tuh lebih tipis. Lu tau gak sih anime High School DxD? Enggak lagi. Nggak tahu. Lu tau gak ya? Ya kan lu yang ngasih tau gue. Emang iya? Emang gue ngasih tahu. Waktu sekolah kan lu ngasih tau gue. Satu sekolah gue ngasih tahu ya. Kalian teman apa sih? Temen SMA gue. Temen SMA. Oh. Ya, Gue tuh Dika, kenal Dika. Rio ya di Adika. Dika. Oh. Jadi gue itu kenal sama Rio kelas 1 SMA ya. Enggak dong, kelas Dua. 2. 2 SMA. 2 SMA dia. Akhirnya dipertemukan satu dia kelas. duduk di ya kita satu kelas cuma dia tuh pindahan. Pindahan gue. Kelas 1 belum ada. Kelas 1 gue di Stella Maris. Oke, itu di daerah mana tuh? Lugong. Oh, Teluk Gong. Dari rumah gue. Karena gue pindah rumah di Dadap, jadi gue pindah ke Yadika. Adika. Dan itu pun masih jauh sebenarnya yuk. Iya. Kenapa nggak milih sekolah daerah Dadap? Nggak ada. Gue mau Nggak ada ngomong, sekolah gue kayak- mau ngomong jelek kayaknya ini. Enggak. Karena kan nggak cocok aja, nggak cocok. Karena kan ada saudara gue juga dia Dika, si Ray. Oh iya. Ada juga. Gua tuh lebih kenal John Ray duluan. Anjir namanya bagus John Ray banget. itu Iya kan keren ya John Ray. John Ray. Dia itu jadi sama John Ray itu masih saudara. Beda berapa tahun? Beda nenek. Beda nenek. Jadi Tapi kakeknya seumuran. Sumuran. kakeknya punya 6 istri. 7. 7. Kakeknya Rio itu orang Belanda. Ya. Oh, kakek lu langsung orang Belanda. Setahu gua bokapnya kakek gua. Berarti dekat. Oh, Setahu gua ya, ini setahu gua, Iya, buyut iya. gua, buyut gua. Karena Oke, karena gua buyut. juga nggak terlalu ngerti Pohon keluarganya keluarga gimana? gua nggak ngerti. 7 nenek, 1 kakek. Yang pasti nenek gua nenek terakhir. Ya. Gue pernah lihat, lu pernah ngasih lihat foto keluarga lu gak sih? Yang mana? Ada foto keluarga rame banget isinya. Sakur itu. Enggak juga. Gue pernah ngasih lihat waktu itu keluarga gue bikin bukan reuni ya, Iya, kumpulan semacam- keluarga lah, iya, kumpulan keluarga- keluarga gitu, keluarga besar gitu kan? Iya di restoran gitu, Iya. dan emang nggak muat aja restorannya, gue ngasih lihat foto. Rame banget pak. Gila. Sumpah rame banget. Iya. Itu kayak kalau misalnya gue waktu itu pernah ada acara keluarga itu kayak Gangster ya? mafia ya. Kayak gangster deh. gue kenal Rio SMA dan dia itu sering gambar di belakang gue. Karena gue duduk tuh, gue Depan-depanan. 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 Gue Ya, di belakang di belakang Oh, meja. oke. Gitu. depan belakangan. Dia tuh depan belakang gue. Jadi pas lagi nulis dia berisik ya, gores-gores gitu. Strike gitu ya. Nggak sih, nggak segitunya sih. Kan biasanya kalau orang gambar suka imajin. Enggak ya? Oh enggak ya? Enggak ya? Dalam hati, dalam hati. Gue bikin pedangnya gini. Ikuzo. Wah, karakter gue bakal ngomong gitu ntar. Dulu itu Rio tuh bisa gambar tapi belum bisa bikin ceritanya ya. Nggak bisa gue. Gambar fantasi atau gambar niru? Dulu waktu zaman SMA gue masih belajar sih. Masih belajar, dan masih niru-niru. Stylenya tuh style manga ya pilihannya. Pasti gambar SpongeBob. Enggak dong. Emang gak pernah? Nggak pernah gue. Oh, Gambar Kenapa kubus. SpongeBob sih? Kubus tapi gue bergelombang. salah satu orang yang pernah gambar SpongeBob. Oh iya. Dan lumayan susah. Abis itu kan gue ngikutin dulu. Heeh. Abis itu gue udah nggak pakai contoh. Gue coba ngafalin bentuk. Siap kan dia 3D kan? Iya. Ada sponsnya kan gitu. Gue ingetin.
Terus gue udah lupa tuh di bagian tangannya kan ada. Kalau 3D kan pasti yang bagian sininya ada Ya. lebih ada muncul bidangnya Ya. gitu kan. Yang sebelah sininya gue lupa, harusnya nggak ada. Oh, lu Jadi- tuh masih nge-sketch tuh. Iya masih nge-sketch. Gue dulu juga suka gambar. Oh. Gue sampai punya karakter Universe M. Apa tuh? Jadi dari huruf M, gue punya banyak karakter. Namanya MM apa gitu misalnya. Iya Maestro, Maestri, Misterio gitu-gitu. Oh. Keren. Jadi gue punya satu buku yang segitiga gitu yang matematika, tau gak lu? Yang segitu. Ya, yang Yang kotak-kotak kecil. sorry, kotak-kotak kecil, kecil, kotak-kotak iya, kecil, iya. matematika gitu. Itu sampai berapa halaman ya? Gue pokoknya bikin universe dari huruf M itu jadi satu karakter. Oh. Banyak tuh. Ada yang badannya gemuk, kurus gitu. Anjir, itu hidup tau Dil di dunia Shark Zone. Oh iya ya, Iya. hidup bener-bener. Iya, hidup dia. di Shark Zone tuh. Rudy Tabuti. Universe M namanya. Karena gue juga suka dunia Manga. desain grafis gitu, gambar-gambar gitu, imajinasi kan itu. DKV kan. Iya. Beda lagi ya, DKV tuh beda lagi. Itu Nah, itu salahnya orang-orang tuh biasanya. Kalau Biasanya kan orang-orang suka gambar terus Di kafe. mikirnya masuk di kafe kan. Iya. Padahal sebenarnya nggak harus. ke sana sebenarnya gitu. Oke. Beda. Di Indonesia nggak ada kan bang? apanya nih? DKV. Bukan. Yang orang tuh suka gambar masuk di kafe karena kalau misalkan manga tempat belajar itu nggak ada. Oh, tempat belajar khusus manga. Sebenarnya Nggak ya, ada. di DKV kalau lo Ada ngambil juga. desain grafis tuh belajar manga, belajar komik dan karikatur sebenarnya. Komik Oke, dan salah karikatur. satu Cuma satu kurikulumnya. mata kuliah aja gitu. Yang susah itu kampus yang menyediakannya. Dulu itu yang cuma menyediakan DKV dan ada komik itu BINUS doang. Kalau nggak salah ya dulu IKJ ya. dong. IKJ. IKJ. Oh, IKJ ya? Seni rupa. Nggak, gua taunya si Faza yang punya Juki, yang bikin gambar Juki itu waktu itu kuliah mau kuliah DKV komik. BINUS. Kalau DKV mungkin ya, DKV mungkin. Cuman setahu gua kalau yang seni rupa gitu IKJ sih. Iya namanya kan FSRD. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya, gue salah satu orang yang Pengen sebelum gue kuliah, gue ikut ujian FSRD ITB. Oh. Ujiannya di UNJ, tapi yang nggak lolos lah. Gue lihat gambarnya gila-gila banget, gila sih. Jadi jadi ujiannya gini nih, gue ceritain. Kita ada 20 orang di satu ruangan, Hah? di depan ada benda, ada buah apa gitu. Jadi tergantung gimana Sudut posisi pandang. duduk Iya, lu. benar, benar. Kita disuruh Sudut gambar sesuai apa yang lu lihat dari sudut pandang lu. Jadi yang di sebelah sana beda, sebelah sini beda. Iya. Oh. Kebayang nggak bang? Kemarin lewat di TikTok ada guru, ada satpam duduk. Hah? Jadi ujiannya tuh satpam duduk di depan, diam aja. Orang anak-anak yang ujian tuh di depannya. Oke. Mereka menggambar sesuai bidang yang mereka lihat. Jadi Oke. mereka kalau misalkan satpamnya di situ, dia nggak boleh gambar satpam dari sini. Oh. Ya, terus POV lu. Iya. POV-nya harus sesuai. Iya, jadi setiap anak gambarnya beda-beda. Oke. Sesuai mereka duduk di mana. Iya. Iya. Dan setiap anak kan skillnya beda-beda ya. Ada yang udah punya shadownya sendiri, ada yang nggak pakai. Mungkin ada yang diterapin manganya. Manganya. Gua sampai hari ini nggak bisa ngewarnain. Ngewarnain. Sampai Emang hari beda. ini. Sampai hari ini gua nggak bisa ngewarnain. Wah, Tolol gua. beda ngewarnain. sih. Berarti Lu cuma nggak bisa nge-sketch doang. ngewarnain karena apa? Selera warna lu untuk gambar ini nggak pas. Gua nggak tahu ya. Tapi gua ngerasa kalau gua ngewarnain hasilnya jelek. Oh. Hasil Tapi untuk kalau gambarnya. kalau misalkan cuman pakai tone color dan lain-lain kayak hitam putih gitu doang, gua bisa gitu. Cuman kalau Oke. untuk warna yang kayak udah mulai book color spray Iya, gitu-gitu, iya. gua udah nggak bisa. Pantesan kan yang kita dapat kan ada sketchnya si Rio kan ada Hitam banyak putih. tuh. Iya hitam putih semua. Mm-mm. Tapi emang gua sih ngasih briefnya kan itu hitam putih supaya kita sama kayak si Referensi salaryman ya. Woke up. Sebenarnya kalau dibilang nggak bisa banget nggak juga ya. Cuma Box maksudnya Sailorman. gua nggak sebagus itu aja kalau ngewarnain gitu. Oke. Karena gue juga baru belajar ternyata di industri komik yang tukang warnain Beda itu lagi. beda divisi Iya, lagi. betul. Oh, Kemarin iya. kemarin betul. Bang Radit baru ngundang color komik artis Marvel. Oh. Jadi Iya. dia ada di Indonesia salah Si Brian satunya. Valenza dan kerjanya itu remote. Jadi dia dari rumah di Amerika sana Marvel tektokannya lewat email aja. Oke. Iya. Jadi ya yang gambar nanti dia dapat brief, dapat skrip, terus dia ngewarnainnya harus sesuai skrip. Misal lagi pembunuhan, warna yang cocok untuk pembunuhan apa? Oke. Kayak mencekamnya, Vibe-nya. vibes-nya gitu-gitu. Nah, yang punya itu colorist tuh. Yang punya Yang yang imajinasi set ya. mood, iya benar. Bikin moodnya ya. Heeh. Terus juga misalnya Hulk kan kulit, kulit kan, warna kulit sama warna besinya Iron Man kan beda Mm-mm. karakternya.
Jadi dia harus punya sense untuk ini karakter siapa, karakter lagi ngapain gitu-gitu. Ya misalkan si Iron Man lagi duduk di depan api yang membara, Iya. kan pasti ada cahaya. Sumber cahaya dari depan. Ada api-api Kalau gitu, kena besi merah-merah. gimana gitu-gitu deh. Iya. Nah itu yang susah sih, itu yang susah. Anjir pantes ya, prosesnya bisa tahunan. Iya. Faktanya adalah dia ngerjain itu tiap minggu. Tiap hari Minggu apa maksudnya tiap minggu nih? Tiap minggu Setiap 1 minggu. ada Tiap 1 komik minggu tayang. dapat. Ya, soalnya kan komik Marvel Deadline. tuh cukup cepet ya Iya. rilisnya. Iya. Naik-naik gitu. Gimana One Piece ya? Nah, itu dia makanya kan seminggu mesti Pasti ada. 23 halaman, Iya, gitu iya, kan, bener-bener. 24 halaman itu kan lumayan kan. Iya. Makanya setahu gua Oda itu dia tidur cuma 4 jam sehari ya. Tapi masih dia yang megang, Bang. Masih. Cuman ada asistennya, masih ada udah ada asistennya iya. udah ada. Cuman kan tetap aja kan. Dan dia nggak ada kehidupan segala tau, macem. nggak ada kehidupan. Ya, makanya setelah ini kan dia bilang dia mau pensiun ya. Menurut gue ya udah juga Iyalah. duitnya banyak juga Iya, ngapain. iya. Oh. Dia nggak usah ngapa-ngapain juga hidup ya. Iya. Cuman Karyanya gitu, hidup juga dia. kerjanya 4 jam, tidurnya cuma 4 jam sehari. Itu Gitu tinggal, sih, capek. tinggal nunggu ininya tuh theme parknya kayak Dragon Ball yang Iya, di Arab. iya, Wih iya. gila keren banget. Lihat nggak lu? Dragon Ball di Arab. Taman theme park, Kayak taman bermain gitu. taman kayak bermain. Jadi Universal. Oh, nggak tahu gua. Disneyland. Disneyland. Disneyland kan itu isinya kan wahana-wahana yang berhubungan sama film-film Karakter Disney, ya. Iya. karakter Disney. Kalau ini Dragon Ball. Satu theme park itu temanya Dragon Ball. Ya. Hmm. Tapi Gila. tahu gak sih faktanya? Disneyland itu adalah tujuan pembuatan Disney. Jadi Disney Jadi goalsnya tuh emang mau buat Disneyland membuat Mhm. theme park. Gimana orang biar bisa datang? Dibuatlah karakter-karakter lewat film. lewat film, lewat dongeng-dongeng. Jadi tujuan Disney bikin perusahaan itu pengen bikin theme park sebenarnya. End game-nya ke sana. Endgame-nya di sana. Gimana caranya biar orang bisa datang? Gak mungkin dong kita isi wahana yang kayak biasa aja Iya. tanpa ada karakter Story-nya. yang melekat pada orang gitu kan. Disney kan kuatnya di karakter kan, sesuai Iya. cerita. Terus dia bikin ya udah karakter-karakter yang kita lihat sekarang ada 12 princess, 13, 12 gitu-gitulah. Oke. Makanya kan kita kalau misalnya naik roller coaster nih, ya udah naik roller Roller coaster, coaster gitu. sebenarnya. Tapi kalau tak- kita naik ke roller coaster yang temanya Buzz Lightyear misalnya, kan beda ya vibe-nya ya. Karena kita udah attach. Gue Membayangin nangis sih bus. naik itu. Anjir. Nangis gue. Itu yang di mana ya? Gue waktu itu Disneyland Hong Kong. Oh, yang RC Racing bukan sih? Yang kayak kora-kora? Enggak. Yang kalau yang aduh gue lupa lagi ya. Ya ada juga sih itu. Cuman waktu itu gue sempet ke Buzz Lightyear Oh, Buzz kayak Lightyear. roller coaster gitu. Oke. Cuma dia gelap. Oh, indoor ya? Kayak The Indoor Mummy dong. gelap. Kayak kalau lu di Dufan tuh ada kereta misteri. Oke. Iya. Kereta misteri kayak gitu gelap. Iya. Terus gue nangis sih. Roller coaster indoor Anjir, berarti ya? Takut gue. Oh, lu takut nangis? Karena gue takut. Gue nangis karena takut. Bukan, Bukan karena lu gue seneng. terharu. Enggak. Gue pikir terharu kayak Buzz Iya, Lightyear yang gua gue pikir tonton. terharu. Takut gue tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, muter. Oke. Tapi emang serem sih naik gitu. Karena gue nggak ngeliat apa-apa sama sekali kan. Iya. Tubuh lu cuma terombang ambing kan? Iya. Nah Gokil. berarti 9 to 5 Father kita bikin theme parknya yuk. Anjir. Jadi goal kita sebenarnya Bikin bikin tim tim park. Aduh, kespill lagi. Aduh, sorry ya guys ya. Jadi kita Iya, ntar iya. theme parknya di mana? timpakin warga. Timpukin mas. Jadi tadi ya gue kenal sama Rio tuh dari SMA. Dia duduk di belakang gua dan dia sering gambar jorok. Oh, yang di kamar mandi lu. Gua nggak pernah gambar jorok. Pernah, tapi Sekali. gua nggak. Terus gue dikasih lihat. Lu kalau gambar jorok kasih watermark gak? Misalkan RIO, Nggak R10. dong. Nggak. Oh enggak. Terus dia gimana Ya, gua perjalanan? kenal sama Rio dari situ. Terus gue pindah ke Bintaro. Kita sempat lost contact lama. Sampai Kenapa gue nih? kan nerbitin novel. Yang Yang Cloud it's, with it's Light. a Cloud with Legs. Terus setelah terbit gue tuh kepikiran, gimana kalau gue bikin Animasinya, komiknya. Gue bikin komiknya. Siapa yang bisa gambar ya teman gue ya? Oh Rio. Ayo yuk kita bikin komik yuk. Kita proyekan Pasti dari project novel nggak gue jadi nih. nih. Udah jalan pasti nggak jadi. Mending. Tapi Jadi gue ajakin ke Bintaro waktu itu. Dia datang dari Cengkareng. Dari Teluk Gong. Enggak dari Telugong gua. Dari Teluk Gong. Sama Faye juga waktu itu. Enggak, gua sendiri dong. Naik kau kereta sendiri ya? gua. Naik kereta ya? Iya. Oh, naik kereta. Terus, Datang lah gue di Kopi Saudagar. Ya. Saudagar Kopi. Mm-mm. Di Bintaro itu ada coffee shop namanya Saudagar Kopi. Itu dulu tempat coffee shopnya YouTuber. Eno iya. Bening. Oh. Terus Benak Ribu. Itu sering lah nongkrong di situ. lalu Gue ngajak Rio. Kita nongkrong. Diskusi ini gambarnya begini nih. Tiap panel begini. Terus gak lama Rio ngelihat storynya Bang Radit. oh yang mau bikin komik. Dicari. Enggak. Yang nyari Penulis. Penulis. Yang terbiasa menulis cerpen atau novel. Lu. Gue dikasih sama Rio. Ja, Ya. lu coba deh
kasih ini. Ya sebenarnya makanya gue bilang kan, Habis itu gue apply semua kan. pemasukan lu dari hari itu harusnya ada persenan ke gue. Damn. Harusnya cheat. Cheat. Ah iya, gue manggilnya buncit. Iya. Kirain gue kuncit. Ya, Kuningan City. Gue lupa deh yo, di hari itu lu baru ngasih gua lowongannya atau hari sebelumnya Enggak, ya? hari itu. Hari sebelumnya. Enggak, hari itu. Oh, hari itu ya? Hari kita lagi meeting itu. Oh, hari kita lagi meeting ya? Langsung tuh. Lu langsung ngirim CV. Paginya gua ngirim CV ya? Hari itu lu ngirim Iya, CV. hari-hari kan kita ketemu pagi kan? Iya. Ketemu pagi. Sorenya gue kasih info ke lu ngirim CV. Malamnya lu diinfoin untuk datang interview. Pas kita di KFC. Iya. Jadi dia tuh ngasih gua infonya itu kayak pagi atau siang deh. Pagi atau siang lah. Info apa nih? Info Bang Radit lagi Bang nyari Radit, penulis. iya. Oh iya. Lagi nyari penulis yang terbiasa menulis cerpen atau novel. Kasih ke gua. Ya udah akhirnya gua apply. Gua ngobrol sama Rio ngomongin project sampai malam jam 8 di KFC. Terus gue di WA sama manajernya Bang Radit pada saat itu. Saya boleh ini nggak interview besok. Terus gue kaget dong. Yuk gue interview yuk. Wih gokil. Selamat Cit. Udah tuh. Gue interview. Diterima. Terus gue lupa project sama dia. Sampai hari ini. Wah, kesuksesan membutakanmu kawan. Tapi kan gue nggak ini juga dong. Gua Tapi tetap- ada hikmahnya juga coy ada dari hikmahnya pertemuan juga. itu anjir. Iya. Karena Buat lu. Buat dia, iya. Iya, buat dia. tapi sekarang juga tanpa ada hari itu, hari ini nggak akan kejadian. Benar. Anjir lah. Iya sih. Butterfly effect. Rio nggak bakal ngerjain kop suratnya Bang Radit juga. Betul. Ya kan? Betul. Jadi dari sana beberapa project desain di kantor untuk Kop kebutuhan surat. administratif. Masih- administratif Masih pakai jasa karyanya dia. karyanya Rio termasuk ID card kita. Ya, ID card. Iya, Gua karena nggak boleh. kenal lu kan, kenalan lu. Gua. Gokil. Oke. Ini dia ID cardnya gue. Nggak Lu bawa bawa sih. emang? Gue nggak. Itu masih berfungsi kan? Masih. Buat nge-tap apa? Percuma pintunya udah nggak ada. Udah ada pintunya. Jadi itu Dia udah nggak ada. didesain karena dulu kantor kita itu pakai smart lock gitu. Jadi kalau masuk tinggal Pakai si foto itu ID card sekarang itu. udah nggak pakai smart lock. Oke, smart lock. Bang, desainin ini dong ID card buat 9 to 5. Ya Buat HP. Oke, jadi karena gue kenal sama Rio dan terakhir gue lagi kerja di industri komik, gue ngerasa Oh, IP 925 Father ini perlu kita kasih bentuk karakter. Damn. Itu yang nge-trigger gue untuk ajak Rio, kita transformasi yuk si IP 925 Father ini ke dalam sebuah karakter yang nge-represent IP itu sendiri. Gue ajak Rio. Kemarin kan gue udah posting ya dua opsi, tapi Ya. sebelum itu sebenarnya udah ada Udah dua, ada, ya. Udah ada tiga. Ternyata waktu tetap itu yang menang Iya. dari pilihan awal. Iya. Gila. yang muda ya. Iya. Tapi nggak tahu Lebih kalau gue jujur masih lebih seneng yang pertama Yang- sih. Yang ruwet ya, Berewokan. yang chaos. Iya, Chaos. sebenarnya pertama tuh lebih asik sebenarnya, lebih masuk. Iya. Yang pertama tuh yang dasi kan. Yang dasian. Iya. Cuma ada revisi ntar dasinya mau di take out. Rencananya gitu. Diganti jadi Kemeja aja. Meja aja. Oh. Kayaknya sekarang orang-orang kantoran jarang pakai dasi. deh. Jarang pakai kemeja juga. kemeja masih kalau yang Kemeja Kalau kan masih kalau korporat. misalkan korporat SCBD. Iya nggak relate sih. Ya, kalau kita kan enggak. Nah dari situ kepikiran gue bikin 9 to 5 comics nih guys. ih, Jadi kita Keren. Gua pengen sih. per hari ini Gokil. kita akan mulai bikin. Gila lu. Udah siapin kontraknya belum? Ini kita mau tanda tangan kontrak. Ntar tiba-tiba ada lowongan kerja lagi nih. Iya lu. Ih tetap di hari yang sama Ih, anjir, kayak males gini. banget gua. Nggak, Gagal gue lagi. nggak play kemana-mana. Kan gue masih kerja di tempat ini. Nggak ada yang tahu Gue kan. tuh udah sounding yo ke Siapa? tempat kantor gue, kerja. Kalau ke bos gue juga. kan lu mau Karena- bikin IP ini. Si 9 to 5 ada. karena Pionicon adalah Iya. Oh. Kan Pionicon kan manajemen untuk IP. Akuisisi IP. Karakter ya. Oh. Jadi di kantor gue itu megang Tuti and Friends, si Juki, Tahi lalat. bukan beda lagi. Dia nggak ya? Lu tau gak sih Sinopal? Tahu, Iya, tahu, tahu. Sinopal juga Lucu kayaknya. banget. Nah kita bikin. Iya, tapi lu udah bilang kan? Gue udah bilang ke Bang Faza, Bang gue lagi bikin IP nih namanya 9 to 5 Father. Terus kita lagi mau bikin karakternya. Terus dia bilang, oh yaudah ntar kalau misalnya udah jadi kabar-kabarin aja siapa tahu bisa collab. God damn it. Itu dia bro. Kita harus eksistensi dulu sih. Kita butuh eksistensi dan Iya. Dan butuh tangan Rio berarti.
kita serahkan semuanya di Rio. Kita Iya. Tulang punggung komik ini kan ada di lu ya. Jadi kedatangan dia ini untuk ditembak ini doang, Ja. Iya. Dia untuk cerita rencana IP kita ini. ke depannya IP ini. Karena karakter itu kan apa ya? Jadi representasi dari IP-nya kan. Iya. Misalnya Maskot. SpongeBob SquarePants yang diingat adalah SpongeBob-nya. Naruto yang diingat adalah karakter Naruto-nya. Tom and Jerry yang diingat adalah Tom and Jerry-nya. Nine to My Father harus ada karakter yang mewakilinya. Gitu kan maksud lu? Iya. Iya. Kayak misalnya siapa ya? Banyak kok beberapa kreator yang setelah dia bikin konten-konten yang menampilkan dirinya, terus mulai dibanyakin tuh revenue streamnya dan bentuknya ya. Kayak kita podcast nih, podcast terus kan kita bikin Instagram. Itu kan kita juga salah satu cara bikin platform lain kan untuk ngasih tahu ini tuh apa sih, grup apa sih sebenarnya nanti dari itu. Lewat media yang lain. Iya, dan komik ini salah satu yang menurut gua potensial. Karena komik itu kan selain ngasih hiburan, tapi dia juga ngasih story kan. Jadi kayak kita baca komik strip aja gitu. Iya. Gitu. Iya sih. Gue juga pertama kali diajakin Reja buat bikin ginian, gue happy aja sih. Maksudnya kayaknya Yang bener asik. lu. Yang bener lu, Kayaknya Bang. asik. Kan nggak ada duitnya, Bang. happy sih. Kan udah sering. Ya, mudah-mudahan yang kali ini berhasil ya. Mudah-mudahan. Karena Amin. setelah kejadian itu kan ada beberapa proyek kita yang gagal juga. kan? Iya. Termasuk ada gue di situ. Betul sekali. Yang mana dia? Yang ada, Bang. NASA. Oh, NASA. NASA, Iya. NASA. Ya itu Emang boleh ngomongin project. Project. Nggak Tapi jadi. yuk, si Nggak apa-apa dong. 9 to 5 ini kita juga secara paralel lagi bikin clothingannya. Iya. Emang maruk sih, Bang. Banyak. Iya. secara lagi bikin lagi. Gede sih kantor lu emang gue lihat. Kantornya segini. Tapi kalau dibuka lebih gede lagi, bro. value-nya, Pak. Imajinasi kita, bro. Gila, ini unicorn sih. Potensinya unicorn. Keren banget. Ntar kita bikin aplikasi Weh, 9 to Gojek. 5 apps Iya. untuk bapak-bapak pakai sosmed. Karena X mau diblokir. Tutup. Mau diblokir, Pak, Twitter. Oh iya, gue baru tahu. Iya. Kenapa? Sama Kominfo. Nggak tahu. Ya itu karena ngebolehin pornografi. Kan nggak cocok sama budaya kita. Iya. Anjay. Gila. Jadi, Jadi sebenarnya Bang Rio ini sibuk apa sih? coba ya ceritain ya sedikit. Kan dari tadi kita Tentang turun diri lu lu. terus yang intro dia nggak pernah cerita, Lo cowok. gue ngapain? Lo lagi Apa sibuk nanya apa gua? sekarang? Kerja aja, gue kerja di agensi Sebagai? art director. Oke. Damn, di Ini kan agensi di mana? gue sempat ngajakin Rio buat yang project Feedstocks. Apaan? Lu kapan? Kan gue sempet nanya, yo ini gue pengen bikin iklan ala flea meal. Iya Iya kan? Nggak jadi juga. Bagus. Nggak apa-apa, itu kan Oh, batu gue tahu masalahnya berarti. Apa tuh? Setiap ada project, lu setiap ngasih tahu dia gagal. Berarti masalahnya di gue Cid kayaknya Cid. Jadi jangan ngasih tahu Rio dulu. Apa kita cancel aja? Tunggu deal. Depan comics. Tunggu deal baru. Oh, untuk si Oh, jadi lu udah mempersiapkan dia untuk si Feedstocks itu. iya untuk apanya? Untuk Art art director. Director. Untuk siapin properti, setnya, moodnya. Damn. Gua udah Itu kerjaan siapin. lu berarti. Beda sih kalau art director di agensi kan beda ya. Maksudnya kan kalau agensi itu agensi gue ya kerja sama lagi sama PH gitu. Oh, jadi Berarti lu concepting. Konsep, ide, visualnya aja. disesuaikan Yang- sama klien lu. Iya betul. Yang mengaplikasikannya adalah PH-nya nanti. Iya, tapi kan gue tetap harus supervisi kan. Iya. Gitu. Ebook lu yang kedua, Bang Rio juga. Iya. yang itu, layouting. itu masih jalan, Gokil. Itu berhasil. Itu berhasil lah. gimana, Bang? Deal-dealannya, Bang? Itu Lu kita ngomong deh Cita, gue gak enak. itu bagi hasil, bagi hasil. Masa sih? Bagi hasil. Bagi hasil, bagi hasil. Bagi hasil. Jadi, Royalty maksudnya? Ya, royalty. Royalty. Berapa persen dari penjualan, terus setiap bulan gue store. Damn. Karena masih berjalan sampai sekarang kan? Masih berjalan sampai sekarang, walaupun emang secara kuantitas udah mulai berkurang kan. Ya seperti Karena biasa nggak lah. digembor-gemborin lagi. Tapi lebih ke ini sih, kayak royalti buku itu kan, misalnya nih ya di industri benerannya ya, kan 6 bulan sekali kan. Iya, iya. Lu pernah denger gak sih Bang Radit dulu cerita, gue dapet royalti nih kemarin. Cuma berapa, 80.000. Masih ada. Masih ada. Jadi emang ya kalau misalnya ebook itu, kalau misalnya kita mau terus dapat royalti ya kita bikin terus produk barunya. Iya. Kita nggak bisa bertahan Berharap sama di situ. satu doang. Walaupun ada juga yang satu buku ini menghidupi dia selamanya ya. Iya. Ya contoh misalnya Harry Potter. Filosofi Teras. Terus yang punya bukunya Felix Ruby juga itu kan cetakannya banyak kan. Cuma kan Cetakan kalau beberapa. sampai ke sana kan jauh kan Iya, perjalanannya. gitu. Jadi itu
salah satu kerja sama gue juga sama Rio di ebook yang kedua. Karena gue pengen bikin lebih atraktif tuh. Karena yang pertama itu kan bener-bener file PDF ya. Iya. Kayak jurnal terus lu share ke temen lu via WA gitu. Kayak ini. Udah gitu draft satunya masih ada insert link di sini. Itu Oh iya. Oh iya. Gue masukin Oh linknya. iya. Karena gue cuma test drive waktu itu. Tidak ada yang beli pak. Beli banget. Kira di yang kedua gue lebih seriusin. Gue ajak Rio untuk nge-layout dan bikin animasi-animasi yang merepresentasikan babnya. Karikatur ilustrasi Gitu. Cuma, lu mau nanya? Ayo. Apa? Lu cuma apa? Gue mau, apa lu aja? Lu dulu. Dulu deh bang. Cuma apa? Lu itu cuma dulu. Apa lu dulu aja? Lu dulu lah. Anjing. Lu dulu. Lu cuma. Orang anjing semua di Lu sini. apa lah ada kak? Gue gak ada. Gua ada belum. sih. Ada, Tapi coba. lu tadi udah cuma duluan. Enggak, ini gue mau masuk ke bagian nanti Father-nya. Jadi lu mau ribut dulu apa gimana nih urusannya nih? Ayo udah mumpung belum jauh masih ngomong Ya, seputar ngomongin, kerjaan. ngomongin masih Lu inget dulu, profesional. jangan lupa ya. Iya gue suka lupa sih. Coba lu dulu deh, Lu dulu. Aduh udah lupa lagi. Ya Allah ya Robbi. Enggak. Lu sekarang di kerjaan yang sekarang udah berapa lama? 2 tahunan gua. Itu doang. Kenapa kok ketawa? Pertanyaan penting banget. Itu doang bang. Ya, oh lanjut. Terus. Iya, terus. Gak apa-apa udah gitu aja. Elah. Kita lebih kayak HRD lagi interview ya. Gak apa-apa. Iya, Jangan kayak mau pindah underestimate. kerja gua. Jangan underestimate rasa penasaran orang lain. Iya. Kok Kayak nggak mau boleh apa kerja. nanya? Boleh. Iya, Boleh. masa kerja boleh. orang. Boleh. Boleh. Nah, Udah makan belum bang? Udah. cuma Boleh. menariknya ya. Cuma aja diulang. Cuma ada. Apa? Cuma jadi bridging. Ternyata cuma tuh kata bridging ya? Bridging sebenarnya. Jadi waktu kemarin gua ngajak Rio collab di 9 to 5 Father, selain kita ngomongin soal project yang kan kita jalani ya, si Komik. 9 to 5 Comics ini. Cuma nggak tahu namanya bukan 9 to 5 Comics kali ya. Yaudah namanya 9 to 5 Father juga tetap. Iya kan? Samain aja kali ya bang ya. Tamain aja lah. Satuin aja ke 9 to 5 Father ya. Yang Tapi 9 to kan 5 Father tapi aja kan 9 to belum. 5 Father juga gak ada followersnya kan? Nah itu dia maksud gua 9 to 5 Father aja belum melekat. Lu udah bikin baru lagi. Lu bikin baru lagi. Ternak akun emang. Ngapain? Ternak akun mau kita Emang jual. bosenan aja. Campur dulu aja. Campur aja. Campur aja. Collaboration post. Jadi Bisa. di akun gua juga gitu. Bisa. Oke. Jadi kapan lu mau nikah? Waduh. Salah lagi kan Langsung nanyanya. ditembak. Ya coba lo kepikiran nikah gak sih yuk? Nah tuh kan. Ini kan nanti kalau misalkan tayang bapak mamanya nonton nih. Emang lo kenapa? nonton V? Bapak mamanya ntar nonton. Kalau gue bilang gue nggak kepikiran kan gue salah dong. Oh Iya. jadi bilang aja gini, Bang. gini. Jadi kasih jawaban yang sewise mungkin. Sewise mungkin. Gue Oke. udah ini kok udah Sempat ngomong sama ngomong. bapak mamanya. Ngomong apa? Mau nikahin dia. Mau nikahin dia. Ngomong apa? Udah. Masa? Udah. Keluarga gue juga udah ketemu sama keluarga dia. Oh udah pertama Oke, keluarga. oke. Karena kan Oke. kalian pacaran udah lama banget ya? Iya, Terus semenjak kita tahu lu 20 tahun apa ya? Tahu banget lu kayaknya gue liat lu ya. Dari TK. Udah Tapi berapa udah tahun lama kan? memang? 7 tahun. Itu lama anjir. 7 tahun. Lu berapa tahun? 5. Tahun ini 7. Lu, Bang? Setahun lu nikahin. Iya. 10 bulan. 10 bulan. Damn bro. Udah ketemu keluarga. Udah. Lu ngomong apa tadi katanya? Lu udah ngomong. Apa sih? Gue ngomong Lu udah ngomong mau nikahin. Udah. Oke. Tahun inilah doain. Wih, Amin. Doain. Bulan? Belum tahu bulannya belum tahu. Tahun ini lamaran atau? Ada gak sih lamaran di agama lu? Ada, namanya Sangjit. Sanjit. Oh, yang ini ya. Kan Cina kan Cina. Sanjit. Oh, kalian berdua masih ada budaya itu apa keturunan Chinese? Ya, gua sih masih kental, dia yang ya masih ada juga lah. Oke. Gue tuh pernah lihat Sangjit itu semacam kasih seserahan ya. Ya, kasih Tukeran seserahan. seserahan gitu lah. Oh kurang lebih sama ya. Kurang lebih lah. Cuma penyebutannya beda. Ntar sangjit dulu berarti. Iya, biasanya sebulan sebelum hari H sih. Oh dia nggak bisa lebih setahun gitu. Enggak. Harus deket banget. dekat banget. Oh. Dekat banget. Nanti undang kita ya bang kalau nikah ya. Siapa? Kalau udah nikah. Lu nikah. Lu nikah. Undang kita bertiga nih. Datang dah lo orang. Dateng lah. Dateng. Gue pengen makan zupa sup. Anjing. Emang ada? Emang ada bang? Ya doain aja. Enggak maksudnya zupa supnya. Ya doain aja. Gue udah Dimsum, vendornya. dimsum. Gue udah vendor. Dimsum. Gue udah vendor dulu. Kari-nari. Pempek gue punya temen Mbak Puput. Jauh-jauh ini. Asli Palembang. Langsung dari Palembang. PMP asli Kan Palembang. budayanya masih deket tuh sama. Ini nikahan gua. Duit gua. Heeh. Ya. Ya kan serah gua, ada apaan Iya sih sih. tuh? Nah, oke. Kita propose. Ya, boleh. Emang wedding dreams lu gimana nanti? Gue sih sebenarnya males resepsi ya. Tapi kenyataannya nanti. Capek resepsi. Tapi kan si kakak yang pengen. Dia juga nggak mau. Oh, keren. Bagus lu. kalau Orang udah tua. paham.
Ya, nggak jadi keluarga makan kan. sup. Nah, itu dia masalahnya. keluarga ya. Tapi kan gimana caranya kita ngasih pengertian kan? Lalu Mengerti nggak? pada akhirnya iya. Pada akhirnya Akhirnya mengerti. Oke dah. Terus Akhirnya ngerti. Ya kan, kayaknya sih gue nggak akan resepsi. Oh, lu nggak akan resepsi? Kayaknya sih nggak kayaknya. Kayaknya. Nggak. kayaknya ya. di mana gereja? Kalau gereja bisa, nyewa hall juga bisa. Oke. Yang penting ada pendetanya ya. Yang penting ada pendetanya. Oke. Iya dong. Iya. Kalau nggak ada gimana gue? Cuma nyewa Masa hall orang doang. kelewat aja bang, ayo bang, berkatin saya gitu. Maksudnya ngapain nyewa nggak hall ada doang. dong. Pendeta tuh kayak penghulu. Iya. Oh, Yang gua kayak kira di film-film itu loh. Dia bukan bang? Iya kayak di film-film. Bukannya kayak harusnya- di Fast Furious gitu si Dom. Oh, iya, iya gitu kayak gitu. bukannya pendeta tuh maksudnya kayak profesi kayak ustadz ya? Iya. Iya. Ya kan Ustadz juga bisa jadi penghulu. Bisa. Iya. Penghulu itu kan sebenarnya kan cuma orang yang jadi mempersatukan orang. Tapi kan di pernikahan kita Penghulu itu enggak. Emang ada lu misalnya Apaan sih? Profesi. Cita-cita lu apa? Penghulu. Setahu gua penghulu itu ustad. nah, Karena kan bukan agama gua kan, gua nggak tahu. penghulu itu Belum orang tentu ustad. orang KUA. benar. Penghulu itu bisa siapa aja. Iya. Benar. Tapi syarat untuk jadi penghulu apa? Beragama. Karena kan ada ketentuan-ketentuannya dong. Berakal. Maksud gua nggak mungkin lu. Tapi iya, gua jadi lu penasaran nikahin- itu yang nggak gua tahu Lu sih. nikahin orang tanpa ada syarat-syarat itu kan Iya. gimana gitu? Menurut maksud gua harus ada satu penghulu sama 2 saksi udah cukup untuk pernikahan. Iya, penghulu untuk jadi penghulu ini lu perlu Iya apa karena gitu? nggak boleh sembarangan orang Iya, bisa iya. jadi penghulu coy. Iya. Iya Coba sih, coba kayak- kita googling deh. Kayaknya penghulu sebagai profesi itu diciptakan sama manusia deh. Soalnya coba. orang tuh nikah kan cuman boleh ada pasangan nih, ada 2 orang saksi sama 1 orang penghulu kan yang merekatkan. Dan itu bisa siapa aja. Jadi bisa Penghulunya? textbook. Iya, Penghulunya secara boleh tradisional siapa tuh kayak aja? gitu, secara tradisional ya. Tapi karena sekarang penghulu kita ngasih duit untuk orang penghulu. Jadi Gitu. kerjaan, Jadi kerjaan sebenarnya. jadi profesi. Gua udah Iya. ketemu, Profesi. gua udah ketemu nih. Apa nih? Pengangkatan jabatan fungsional penghulu melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C harus memenuhi persyaratan Mengikuti. A. Oh, ada mengikuti dan ujian lulus uji kompetensi. kompetensi teknis, jadi penghulu. kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural Berarti dan B. itu, coy. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun. Oh, Oke, ada berarti- penghulu Kerjaan. magang. Keren. Berarti tidak harus ustadz. Iya, berarti kalau Karena lu ini ujian kan. Mm-mm. Kayak ahli lah untuk Iya. mendapatkan. Oh iya. berarti emang ada profesinya. Iya, berarti Ada. profesi ini. Cuma emang bukan khusus. Tapi hitungannya freelance dong. Iya, freelance. Iya sih. Penghulu freelance. Karena berapa tahun kan tadi Dibayar per project. Freelance. Iya. Dibayar per project. Dua Freelance. tahun. 2 Iya. tahun. Pas di SMA Harus dia 2 sering tahun. nikahin orang tuh di belakang gua tuh. Calon penghulu haruslah seorang laki-laki dan memiliki sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Ia diharapkan berasal dari keluarga baik, telah balik atau dewasa, berakal dan berilmu. Udah cukup itu Berarti ya. lu pun bisa jadi penghulu, Lang. Bisa. Bisa gue jadi Bisa. penghulu. Tapi harus 2 tahun dulu itu ikut kelas. Iya, ikut probationnya. Kayak kelas-kelas terapis gitu kan. Iya. Kan ada kelasnya Oh, dulu iya. untuk menjadi terapis gitu. Barista juga tuh. Barista. Tapi ini jadi sebuah fenomena yang sangat menarik ya. Karena dulu Alia pun pengennya tuh di KUA aja, guys. Iya, iya. Oke, sama. Dan istri Gak usah nangis. Kayaknya emang zaman sekarang tuh, zaman sekarang Gak usah anak-anak zaman nangis. sekarang tuh kayaknya emang Iya. pengennya simpel-simpel aja deh. Iya. Keluarga balik lagi, Bro. Istri gue pengennya di KUA simple. Fadil juga mau jadi KUA simple. Tapi memang kadang itu kan gue Kita harus mikir adjustment. menikahi orang itu kan bukan cuma orangnya, tapi keluarganya orang-orang juga, di ya. baliknya. Nah, gimana caranya kita bisa bersikap adil untuk pasangan kita dengan cara juga mendengarkan orang-orang di belakang dia yang membesarkan dia Iya. selama ini. Itu yang bikin gue waktu itu ya udah deh kita ini aja ya udah pestain. Ini sekali dalam seumur hidup dan ya semoga kita bisa tetap on budget gitu loh. Jadi selain kita punya ini sendiri, rencana sendiri untuk di KUA, tapi kita juga nggak mau egois untuk memaksakan kehendak kita. Karena takutnya kalau misalnya kita maksain, ya kalau diawali dengan keributan kan udah nggak enak ya. Pernikahan diawali dengan keributan tuh udah nggak enak gitu. Jadi kalau misalnya memang ada keluarga yang bisa diajak kompromi sama-sama KUA aja gitu, ya udah kita juga oke kok. Itu enak banget sih. Yoi. Iya. Tapi kalau misalnya emang ada satu yang mau atau tetapi satunya nggak mau banget, itu kan yang sebenarnya jadi sumber Iya, konfliknya. kita harus jadi fasilitator. Ya, kalau gue lebih ke ngerasa nggak worth it aja.
Oke. Iya sih. Kalau resepsi tuh nggak worth it. Iya gitu untuk maksud satu gua. malam. Aduh gue juga setuju Satu banget, malam, bro. Setuju satu banget, malam bro. di malam itu gue berdiri di pelaminan gitu, cuma Cuma ngeliatin untuk- lu orang kalau datang makan gitu. Iya. Dan Mending ada orang yang makan. lu nggak kenal. Terus gue datang. tinggal nunggu feedback dari lu orang, makanannya nggak enak, Iya. WC-nya Iya. jauh, tempatnya sempit, Hujan, AC susah. panas. Kan maksudku gue bayar mahal ya. Iya. Terus gue dapat kayak gituan ngapain gitu maksud gue? Mendingan duit gue pakai buat yang lain. Bener sih. Betul. Gitu. Sebenarnya secara logika tuh masuk banget. Iya, tapi itu Karena kan, dia. karena budaya, resepsi itu kan sosial. resepsi itu kan bukan adat kan sebenarnya Iya, kan. Itu kan kebiasaan sebenarnya kan. Iya. Karena nggak perlu juga. Toh sebelum resepsi udah sah juga. Benar. Iya. Ngapain lagi gitu maksud gue? Iya. Kalau Ya, gue sih gitu ya. Gue juga kayak gitu sih pemahaman gue sebenarnya. Tapi lu mau nggak diresepsiin atau mau KUA aja? Intimate harusnya. Gue pengennya yang simpel-simpel aja sih. Ya, cuma intimate ya. nggak apa-apa juga kalau emang mau resepsi ya silakan Iya. aja. Iya, Cuma nggak kan ada yang kalau salah dari itu. kalau gua ngapain Iya. gitu. Dan menurut gue yang jadinya salah adalah ketika lu memaksakan resepsi Iya. dengan cara-cara yang tidak logis. Iya, Bener. ngutang, minjem duit Iya, gitu pinjol. ngapain gitu maksud gua. Lu ingat gak sih kasus pembunuhan yang terakhir di Bandung kalau nggak salah ya? Itu kan dia bilang buat resepsi. Iya, makanya maksud gua kan kayaknya nggak. Toh resepsi juga kita keluar 100 juta, 60 juta gitu, baliknya juga Iya, nggak balik-balik modal nggak nyampe banget. setengahnya gitu. Iya. Gue nyampe sih kemarin. Iya, oke. Setengah. Ya kan cuma kan lu setengah itu kan cuman biaya resepsinya doang kan. Iya. Tenaga lo segala macam itu kan juga keluarnya banyak juga. Tapi gue juga setuju sama lu. Gue juga orang yang gak suka. Maksud gue nikah tuh cuma butuh sah doang. Iya, Iya. ngapain Itu gitu. kelar. Sebenarnya kan yang bikin orang-orang anak-anak muda ini susah nikah karena mikirin resepsinya mah. Bener. Iya. Dan lu tau gak harga itu udah gak masuk akal Hard menurut gua. truth. Ya bisnis udah jadi bisnis. Iya, gila banget. Belum lagi Ngapain? sekarang ada ini bang, ada yang pelaminan buat apa? Buat si mempelai. Ada lagi satu panggung yang buat foto. Nah itu dibikin-bikin sama IO tuh. Oh iya. Oh, yang foto booth gitu ya. Iya, iya. Ya kan nama Ditambahin. duit ya. Iya. Heeh. Ya itu lebih ke ini sih. Ke kreativitas lu aja. Cuma gue tuh pengen bikin Nambah-nambah ini nih ya. Iya, memudahkan Momen, mungkin. membentuk momen di Iya. tempat itu ya kan. Iya, sebenarnya sih menurut gua nggak worth it ya. Untuk bikin resepsi di era sekarang. Karena itu jadinya yang menghambat pernikahan itu juga kan sebenarnya. Salah satunya, Iya. ya. Ketika salah kita Karena keberatan buat bikin Persepsinya resepsi. itu Betul. dia. Iya. Udah berat. Kemarin ada data pernikahan menurun di Indonesia. Karena udah Ya karena juga budayanya memaksa kita untuk bikin resepsi dan Iya. segala macam tetek bengeknya itu yang bikin turun juga sebenarnya. Makanya gue juga nggak ngerti sih kenapa sampai sekarang resepsi itu masih harus di beberapa keluarga tuh gue nggak ngerti sih. Iya. Iya. Terus Dan gimana? 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 Hah? Lu dulu deh bang. Terus gimana persiapan lu? Persiapan, ya kan karena gue cuma mau pemberkatan doang ya udah aja gitu Iya. aja. Siapin mental aja santai sih. itu ya. Iya, Berarti karena kan lebih siapin afternya ya kalau di After marriage-nya. Kristen itu kan ada kayak bimbingan pranikah kan. Oh iya Ya ya. paling gue selesain itu, sisanya ya udah. Berapa lama? 5 hari. Enggak dong, sebenarnya bimbingan pranikah tuh bisa sampai setahun ya. Yang bener lu. 6 bulan. 6 6 bulan. Tapi kan datangnya seminggu sekali gitu kan misalnya. Iya, gitu. Semacam kuliah ya? Iya kayak gitu. Jadi Tapi ya, offline apa online? offline. Offline. Oh, Iya, datang gue juga datang. Oh ada. Ada 2 hari. Oh, lu 2 hari doang. Keren. 2 hari. Keren, enak banget Di, ya. di KUA dan gue menyaksikan orang langsung nikah di KUA. Oh. Kita lagi Lu kelas. irinya tuh iri banget Oh tuh iya, ya kayaknya tuh. iya. ya. Enak banget dia bisa cepet ya. Iya, tapi kan maksudnya pada saat itu gue juga bisa abis kalau gue iri banget, gue bisa aja. Itu kan momen gue belum nikah kan, Iya. masih kelas kan. Iya. Pas lihat orang gue lagi latihan, ruangannya dipakai kan sama kita. Kita disuruh minggir dulu, minggir. Masang meja, kursi-kursi, keluarga pada dateng. Sah, udah gitu doang. Terus bubar, kita kelas lagi. Makan nasi kotak lagi. Iya. Nasi Maksud kotak gue doang. emang segampang itu. Abis itu mereka foto after ininya di bawah kan ada terasnya halaman Iya, gitu. iya. Foto-foto di bawah. Kelar anjir. Iya udah gitu aja. Nah kan gue pas pengen Sebenarnya nikah sesimpel itu loh. kita nggak mau gitu aja sayang. Tapi menurut gue ya, ini perspektif lain ya. Menikah dan resepsi itu kan bikin perjalanan dari lamaran dan menuju pernikahannya kan cukup ada waktu cukup lama ya, Iya. ngumpulin duit apa segala macam. Itu malah jadi masa untuk kita bisa lihat apakah pasangan kita emang diciptakan Bertanggung buat jawab. kita. Iya sih, iya, gue setuju juga. Jadi kayak misalnya ketika sama orang nih
kita bisa ngelihat dia ada usaha nggak sih untuk merealisasikan pernikahan ini dengan syarat-syarat yang udah ditentukan gitu misalnya. Cuma kan kalau di konteks gue yang udah pacaran 7 tahun nih, masih dia nggak tahu sih gitu maksud gue. Benar. Itu kan kalau kayak lu 10 bulan gitu, baru-baru itu. banget itu mah lu. Gue nggak ngasih Kalau buktinya sih. gue kan 7 tahun, Padi 5 tahun, masa 5 tahun, ceweknya nggak tahu lakinya kayak apa? Iya. Cuma kalau tadi maksud gue adalah kalau misalnya gue punya anak nih, gue bakal resepsiin juga. Kalau lu punya anak, Kalau gue udah punya anak ya, lu mewajibkan anak lu untuk membuat resepsi. kepengenannya Gue dia. pengen. Karena Iya. anak lu cewek. Ada dua kan? Ada cowok ya baru 2 cewek dan Kalau cowok. yang cowok, Nggak, sama. Gue tetap kalau misalnya lu pengen nikahin dia, ya lu harus bersikap fair sama pasangan lu. Cara bersikap fair adalah ya udah dia maunya apa lu dengerin gitu. Nah lu harus bersikap adil, nggak bisa dengan ego lu sendiri. Itu yang bakal gue kasih tau ke anak gue. Itu benar. Jadi mungkin gue kalau misalnya bisa gue bantu. Ya. Tapi kalau misalnya dia bisa sendiri ya udah gitu. Tapi karena tadi ya itu jadi salah satu metode di mana kita bisa ngelihat apakah orang ini berpotensi jadi teman hidup kita atau enggak. Kayak misalnya gue tuh yang lebih penting dari misalnya buat anak gue yang cewek ya, yang lebih penting dari cari cowok kaya adalah cari cowok yang punya potensi kaya. Potensi yang dicari loh, bukan Iya. kaya. Iya, Karena gua setuju. potensi ini kan cuma apa? Indikatornya apa? Mau kerja. Iya. Nggak males ya gitu. Udah Nggak sesimpel itu males, sebenarnya. ya, nggak males. Dan itu Semangat. bisa kelihatan dari mana? Ya dari lu selama ketika ditanya, nikah mau nggak resepsi? Kelihatan tuh biasanya tuh. Iya. Aku nggak mau gini-gini. Tergantung jawabannya kan, maksudnya yang dinilai dari cara dia menjawab. Maksud lu gue gak ada potensi Bukan. kaya. Lu kaya. Lu berpotensi. Tapi lu logis. Enggak. Punya keyakinan, Punya keyakinan. Dan yang lebih penting dari tadi semua ya, ketika lu mau di KUA, tugas lu adalah menemukan pasangan yang mau di KUA juga. Iya. Iya. Jadi bukan misalnya anak gua Sebenarnya- maunya di KUA nih anak gua nih. Nah. Terus pasangannya maunya resepsi. Resepsi. Ya udah Terus dia bukan buat lu. Iya, Simpel itu. sebenarnya fake. Tapi kan masih bisa diomongin. Nggak abis itu iya, langsung kelar, bro. makanya sebenarnya si cewek gue juga tadinya maunya resepsi. Oke. Cuma kan gue kan nih ngomong sama dia kan, maksud gue nih kita punya duit nih, anggaplah 100 juta gitu Iya. buat resepsi gitu kan. Lu buat bayar gedung, buat bayar catering, Iya. IO segala macam, bla 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 bla. Abis tuh duit tuh 100 juta. Lu hari H duit balik cuman 40 juta misalkan, anggapan gitu kan. Udah gitu hilang aja 60 jutanya gitu. Iya. Dibandingkan 100 jutanya kita pakai buat jalan-jalan, Iya. buat investasi gitu. Iya. Lu lebih milih yang mana gitu loh maksud Iya. gua. Nah makanya harus dikasih pengertian-pengertian gitu Iya, kan. maksud Iya. gua kan jadi sebenarnya kan itu kan tinggal kita ngobrol aja gitu. Betul. Kalau ya masih bebel emang ya setahun cuma seumur hidup cuma sekali. Itu gimana cara? Ya udah berarti itu bukan buat lu. Iya, itu bukan buat lu. Pasangan itu bukan buat lu berarti. Lu harus cari yang mau menerima. Tapi gua akhirnya ngakalin sama cewek gua. Ya udah gitu. Oke, kita sekarang pemberkatan aja gitu kan. Kita nggak usah resepsi. Mungkin nanti pas kita enif keberapa kita adain acara gitu Iya. loh. Acara enif. Bareng Iya. teman-teman. Iya, tetap Menarik. kesannya kayak resepsi, Iya. tapi kan untuk ngerayain sesuatu gitu loh. Iya. Dibandingkan gue cuma nikah, udah sah, tapi gue masih hahaha ngeliatin orang makan gitu. Ngapain gue? Betul. Belum lagi setelah itu piring lebih. Iya. Gue mesti bayar Belum piring lagi. dibungkus. Belum dibungkus. Gue ngeliat ibu-ibu pada ngebungkus makanan. Belum lagi kalau makanannya. ada yang berantem. Iya, makanannya lama keluarnya, Kurang. diomongin lagi. Catering nggak enak. Rebutan ampau. Iya, udah gitu kan gue berdiri 2 jam gitu, ngapain di pelaminan kayak orang bego. Betul. Ya gue gak bilang lu orang berdua bego ya, cuma maksud gue kan Ada dikit-dikit. Gak apa-apa. Tapi emang benar maksudnya kan gue bilang Aryo itu logis, which is fine Iya, gitu. Gak apa-apa. Dan tugas dari orang logis adalah menemukan pasangan yang juga logis. ini maksud gue capek aja gitu kalau kayak gitu. Ketimbang kita punya keyakinan dan maksain keyakinan kita ke orang Iya. yang nggak bisa paham. Daripada begitu kan juga bentrok Capek ya? terus kan. Lu berdua waktu resepsi pasti bangunnya subuh kan? Enggak sih, gue Iya, malam gua soalnya. subuh. Anjir. Enggak dong, kan resepsi lu gua malam. dari akad kan? Mulai dari Gua akad akad 8 kan? pagi. Sore. Oh lu? Oh akad tuh sore. Sore. Oh sore. Lu? Gua siang habis Jumatan. Gue sore. Iya, lu bangunnya jam berapa siap-siapnya? Wah pagi. Nah, Jam, bini jam- lu? Pagi juga. Lebih pagi make up, kan? Iya. Iya makanya maksud gua lu udah bangun dari subuh terus sampai malam lu nggak tidur lagi tuh badan lu capek banget maksud gua. Terasa Makanya sih. sore sama malam acaranya, bro. Biar kalau ditanya gitu, gue sore. Oh tapi lu Buat bangunnya menghindar nggak pagi-pagi banget? Enggak, jam 11. Oh
Gue itu lebih ke Tapi bini lu kan pasti pagi kan? Enggak tahu lagi. Karena Enggak. makeup kan? karena bangun itu tuh Enggak sih. Karena kan makeup juga enggak, paling jam 1 udah mulai makeup. Oh, oke. terlepas dari rundown atau kegiatannya ya, gue tuh bangun subuh karena emang grogi aja pak. Lu Emang iya nggak bisa tidur ya? ngerasain gak sih kayak misalnya besok mau travel nih, Iya. traveling ke luar negeri gitu, lu deg-degan tadi semalamnya nggak bisa tidur gitu. Ya tapi apa sih rasanya? Hamin 1 lu mau orang mau sah gitu. Deg-degan. Gini. Gue tuh nggak kalau gue ya, gue nggak ngerasain apa-apa sampai posisi momen gue pas diijab kabul baru deg-degan gue di situ. Anjir. Damn. Itu udah Apa deg-degannya kenapa? Maksudnya takut salah ngomong atau gimana? ya lu diliatin sih, kayak jadi grogi aja. Oh, karena itunya doang. Iya, karena kayaknya sakral banget nih tempat gitu. Dan emang harus satu tarikan napas kan? Iya. Oh, gitu ya? Kalau di jawab. kalian gitu ya? Iya. Jadi saya terima bla 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 bayar tunai gitu. Orang Hamin berapa jam kan di tempat gue itu kan ada kayak kafenya gitu kan. Jadi gue nongkrong di situ sama bokap mertua, ngopi-ngopi, masih santai. Tapi setelah nikah hubungan lu orang berdua nih sama bapak mertua gimana? Masih ada awkwardnya nggak? Enggak lagi. Karena gue tinggal sama mertua kan. Sebelumnya? Sebelum nikah? Di Bang Radit. Enggak, maksud gua hubungan sama mertua lu dong. Tapi emang sesantai itu kan. Kalau gue pernah cerita di podcast yang kapan ya? Pokoknya yang sama Senja adalah di podcastnya dia gue cerita kalau gue aja sampai pas ditodong suruh mau serius apa enggak sama anak gue, which is sama istri gue. Gue lagi main Mobile Legend pak. Gue bilang, "Tar dulu ya apa, aku lagi ngerank." Iya. Tar dulu ya om, aku lagi ngerank. Iya, Ntar aku iya. jawab kalau udah selesai. Oke. Ya udah, papa ngerokok dulu ya. Udah. Oke. Oh, berarti emang sesantai. Udah di Iya, level, itu. udah di level itu. Oke. Coba lu anak lu cewek bawa pacar, terus lu nanya keseriusannya, terus dia bilang gua gua tabokin. main Mobile Legends dulu ya. Pak." Tabokin sih sama gua. Iya kan? Gini ya, gue udah ngomong, gue tuh kayaknya udah cerita sama lu deh, Cit. Iya. Gue tuh pak, gue kayaknya Iya. akan sangat takut kalau nanti gue punya anak perempuan gitu. Iya. Karena gue nggak tahu gue harus ngapain lagi kalau misalkan anak gue perempuan udah ABG tiba-tiba pulang bawa cowok tuh kayaknya gue nggak dulu deh. Anjir. Kenapa gitu? Anak lu cewek cowok? Cewek. Lu juga Cewek, cewek. cowok. Ya lu bayangin aja sendiri deh, anak lu udah gede gitu deh. SMP lah, SMP kita anggap makin lama kan makin pendek, maksudnya makin kecil ya, udah mulai pacarannya kan. Iya. Makin deket ya SD udah bisa. Iya gitu maksud gue. Gua TK pacaran dulu. Ya Iyalah. tiba-tiba kalau TK ya udahlah maksud gue. Oke, Kalau terus, SMP kan udah ngerti Iya sih. kan. Dia pulang bawa cowok gitu. Lu mau ngapain gitu? Mana masih kecil lu mau melin juga kayaknya nggak tega. Jadi gimana? Enggak sih gua kayaknya Mau ngerjain Lu usir. Mau ngerjain PR enggak om. sih kalau kayak gitu gua suruh bini gua aja sih palingan yang Nah ngomong iya kayak kan. Gua Karena pendekatan itu yang lebih enak emang ibu sih. ya, gua takut banget kalau kayak gitu. Gua dari sekarang gua udah ngomong gua nggak kalau bisa jangan anak cewek. Cuman kalau dikasih anak cewek juga ya udahlah. Tapi biasanya bakal dikasih ya kalau Nggak misalnya usah, sama kita. nggak usah gitu. Kalau lu menghindar ya. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah Tapi kayak sama gitu. ini waktu itu gua waktu nongkrong sama Rio terakhir untuk ngomongin project sekaligus ngomongin kehidupan secara umum ya. Jadi nggak ini proyeknya? Nggak jadi. Yang ibu, Nggak jadi. Yang ibu, yang ibu. Oh jadi. Dia itu punya ketakutan gini. Dia nggak suka anak kecil. Nggak suka anak kecil. Rio nggak suka anak kecil. Bukan nggak suka, Anak tapi orang. lebih ke gua nggak excited kalau ngeliat anak kecil gitu. Anak Beda. orang. Iya beda kalau misalkan Anak sendiri. Belum ya, tahu. kan gua belum punya anak ya. Iya makanya Cuman gue maksud kasih tahu pada saat itu tuh. beda gitu kalau misalkan orang-orang kan kalau ngeliat anak kecil kan kayak Ih, lucu lucu, gitu. lucu. Gua nggak bisa kayak gitu gitu. Gue juga enggak. Jujur gue juga nggak. Gue Jadi- iya. Nah makanya pertanyaan gua sama Reja waktu itu adalah rasa sayang lo sama anak itu akan muncul pasti akan muncul atau enggak gitu loh. Itu munculnya tiba-tiba secara otomatis atau gimana gitu. Karena takutnya gua begitu anak gua muncul nih, seret gitu. Terus gua kayak oh ya udah gitu. Pas keluar di Ya elah gitu. Udah soalnya sama mama lo ya, sama mama lo. Gua takutnya gitu. Gua Iya, takutnya gitu. Punya ketakutan itu Rio. Dan gimana Dil dari lo? Berarti pertanyaannya bisa nggak? Bisa nggak? bisa Rasa sayang. sayang itu tumbuh nggak? ya tumbuh lah. Otomatis. Karena lu udah tahu nih lu. Cuma kan maksud gua kan yang hamil bukan gua. ngerti. Tapi kan lu nah makanya balik dulu, lu pengen punya anak atau tidak? Ya mau dong. Loh ya udah, ketika lu udah deal with it, anjay. Anjay.
Anjay. Ya, Ngeri, lu- Jaksel. Ngeri banget. Ngeri. Oke, of course because Of course you must make sure with your partner. Tapi itu hard swallow to pill sih. Ya. Kebalik ya, hard Gila. pill to swallow sebenarnya. Iya lagi nyet. Enggak maksud gua. Kalau lu udah komit emang pengen bikin anak berdua, pengen punya anak berdua. Iya udah itu jadi tanggung jawab lu. Iya. Kalau tanggung jawab iya pasti tanggung jawab gitu. Yang jadi pertanyaan gue adalah sayangnya. Nah, Tanggung jawab kan itu kan udah hal yang pasti gitu kan. nggak tahu maksud ya. Mungkin lu ngelihat nanti istri lu mengandung selama 9 bulan, rasa sakit yang dialamin, terus lu mau nggak mau kayak Mood harus, swing-nya. iya. Tapi kan kalau kayak gitu nemeninnya gua dia. pasti kalau misalkan Dianya. patokan lu kayak gitu gue bakal sayangnya sama Ke dia. dianya, bener. Bukan sama anaknya. Tapi Nah. nanti yang dia alamin itu kan untuk mengeluarkan sebuah anak. Iya. Seorang anak. Iya. Seorang Seorang. Mengeluarkan sebuah jabang Iya. bayi. Iya. Mengeluarkan seorang anak. Mm-mm. Iya maksudnya kayak lu kayak ngehargain gitu lo kayak ini dia anakku. Jadi lu kayak nggak tahu ya gue otomatis nggak tahu kalau Tapi kan gue maksud gue kalau lu ngomong kayak gitu kan karena gue menghargai istri gue, bukan karena gue sayang sama Secara anak gua, naturally. secara natural, naturally Naturally. gitu loh. nggak tahu sih. Naturally, iya lagi Naturally, nyet. iya lagi nyet. Kalau gue karena dia sudah hadir ya gue mau nggak mau harus menyayangi dia. Iya. Sebenarnya gini, kalau Kalau misalnya lu nggak sayang sama dia, siapa yang menyayangi dia selain ibunya? Ibunya. Iya berarti kan Ya, ada maksudnya cuma sendiri. ada Kasihan dong. keterpaksaan dalam tanda kutip keterpaksaan di situ kan. Iya terserah lu sih itu mah. jadi kan ada jawaban. Gak bisa ngejawab. Berarti baik lagi terserah lu deh. Kalau gua, pengalaman gua ya, ketika hamil, jadi begini, waktu kita abis nikah, kita emang rencana kita nggak buru-buru punya anak, tapi kalau dikasih ya bagus gitu. Sama. Jadi kita emang nggak KB, nggak menyengajakan nggak punya anak gitu. Tapi kita tetap usaha. Kalau belum dikasih ya udah, kalau dikasih oke. Akhirnya setelah 5 bulan menikah itu belum dapat. Dengan mindset ya kalau nggak dikasih nggak apa-apa, kalau dikasih oke. Harusnya kita fine aja kan. Iya. Tapi pas 5 bulan itu ada rasa khawatir tuh. Ini kenapa Sama. ya? Iya pasti. Sama. Istri gue kayak apakah aku ada something, gue juga apakah gue ada something gitu. Tiba-tiba aduh aku masih dapat lagi. Iya jadi sedih gitu. Pas Iya. dapat malah sedih. Gue konsul sama orang yang udah punya anak, gue dikasih beberapa vitamin untuk kesuburan. Gue minum gitu. Sehingga artinya kan gue secara dibalik kata-kata dikasih oke, nggak dikasih nggak apa-apa. Sebenarnya gue munafik kan. Iya. Sebenarnya gue juga pengen gitu. Iya. Makanya gue mau minum vitaminnya, gue hidup sehat Ikhtiar. gitu. Tetap ikhtiar, tetap usaha. Sampai akhirnya pas bulan ke-6 nikah dapet. Satu dapet dan istri gue tuh kelihatan banget happy gitu. Iya. Kok ada suara kucing? Suara kucing. Tahu anjing. Kucing dari mana nih? Oke, habis gitu ketika dapet happy, ya udah gue menjalani sebagaimana Proses. orang hamil prosesnya, kita kontrol, kita cek lab apa segala macam, yang ngikutin textbook secara kedokteran lah ya. Kita ikutin rulesnya gitu, dateng kontrol. Pas udah mungkin emang di 3 bulan 4 bulan pertama tuh dari sudut pandang bapak ya. Ya udah dia hamil, kita lakuin yang terbaik supaya kehamilannya lancar. Iya. Mungkin di bulan ke-5, ke-6 atau ke-7 di mana Mulai udah mulai deg-degan tuh. nendang-nendang, udah mulai terasa perutnya Ada bergerak, kehidupan. ada kehidupan. Kita ngomong sesuatu, dia nendang, itu mulai tuh ada benih-benih. Anjir nih ada cloningan gue nih. Pertama itu. Tapi emang rasanya tuh nggak gue sayang banget sama lu. Belum begitu emang Iya, fasenya. Jadi ketika hamil ya gue pegang, ajak ngobrol, terus dia nendang, respon, oke, seru ya, hangat ya rasanya punya anak, bentar lagi punya anak, seru gitu. Sampai akhirnya melahirkan, pas lagi melahirkannya pun, gue juga masih belum yang bener-bener tiba-tiba sayang banget sama nih anak gitu. Tapi gue bisa, bahkan gue waktu itu ketika istri gue lagi kesakitan untuk melahirkan anak, gue kayak kesel sama diri gue sendiri, kayak anjir gara-gara gue nih dia jadi kesakitan. Iya kan? Jadi gue menyalahkan Iya, diri iya, gue iya, sendiri iya, gitu iya. atas kesakitan yang lagi dia alami hari itu. Tapi somehow gue juga mikir, anjir dulu nyokap gue ngelewatin ini buat ngelahirin gue.
Iya. Jadi gue ada fase itu tuh. Gue Iya. bercabang, gue ngerasa Oke. bersalah sama nyokap. Gue makin cinta sama istri gue karena dia mau ngelewatin rasa sakit ini. Pas sudah anaknya keluar, wah itu jet lag-nya Pak, parah. Lu ngerti sih kayak tiba-tiba kita awalnya berdua, tiba-tiba ada satu orang asing yang masuk ke kehidupan kita dan kita Ya. harus bertanggung jawab. Oke. Itu pas anaknya keluar, lu bakal jet lag, bingung, dan somehow nggak tahu kenapa nangis gitu. Jadi kayak gue sama istri gue tuh kayak nangis kayak keluar udah keluar gitu. Jadi ada rasa itu loh. Akhirnya perjuangan selama 9 bulan ini selesai dalam satu tarikan ngeden gitu yang sangat intens. Ngeden tuh menghembuskan, Cit. Kalau narik dia nggak keluar-keluar enak loh. Hembusan. Hembusan. Akhirnya lahir. Itu awalnya jet lag. Lu bingung harus ngapain. Tapi lu ada kepuasan di sana. Dan lu jadi Setelah proses sepanjang itu, dan lu 9 tahu bulan. bahwa ada sebagian diri lu di anak itu. Nah, itu akan tumbuh tuh. Jadi itu yang bikin Itu yang bikin kita sayang sama anak. Dan seiring berjalannya waktu, di mana dia pada akhirnya kenal kita, recognize kita, manggil kita papa. Nah, itu yang itu proses juga tuh. makin kental biasanya. Dari yang hango-hango doang, diem, Iya. gumoh, Gua mau gumoh. Itu proses biar dia nggak gumoh juga belajar tuh. Oh, Sampai oke. dia bisa ngelihat kita kan, kalau baru lahir kan matanya belum bisa melihat jelas kan, Iya. masih kabur. Sampai akhirnya dia bisa ngelihat kita, tahu kita ada di mana, Iya, tahu kita ngasih gerakan ke dia ngerespon. Oh. Jadi emang nggak instan sih memang sih. Nggak serta-merta tiba-tiba punya anak gue sayang banget sama Ya, dia. karena kan kalau ibu kan udah pasti Iya, langsung beda. otomatis kan. Karena dia nyusui juga iya, kan. makan juga dari di perut kan Iya. dari ibunya Iya. kan. Dan tapi menurut gue yang maksudnya lu bagus punya concern itu karena lu sadar atas kapasitas diri lu dalam mencintai sosok anak kecil ya terutama ya. Karena banyak juga orang-orang yang nggak pernah nge-recognize itu, nggak pernah cari tahu, akhirnya anaknya keluar, ya udah gue sebagai suami, sebagai bapak, gue menjalani pekerjaan gue sebagaimana harusnya gue kerja ke kantor, kasih nafkah ke mereka cukup. Tapi lu nggak bonding sama anak Iya, lu. makanya itu lu yang nggak ngajarin dia. Justru itu yang bikin gue takut. Iya. Apakah gue bisa sayang sama anak gue nanti itu loh yang jadi pertanyaan gue. Karena kan percuma juga gue punya anak tapi nggak gue apa-apain kan. Iya. Dan Maksud gue ya gitu, gue ajak Bener-bener. main gitu. Iya, Maksud iya. gue ngapain gitu. Iya. Percuma juga gitu. tapi itu akan tumbuh sih. Tapi ada hubungannya nggak sih sama hubungan lu sama orang tua lu? Kenapa? Ketakutan ini lahir nggak Iya, dari? maksudnya gara-gara ada trigger itu nggak sih? Gua nggak tahu ya, tapi gue emang dari kecil kan, bokap nyokap gue itu tuh waktu gua kecil tuh mereka kerjanya tuh di Sorong di Papua. LDR berarti maksudnya? Enggak, Mereka berdua. Lu di Jakarta? Gua kelas 3 SD di Jakarta. Oke. Berapa tahun tuh? Apanya nih? Yang disorong. Nah, Jadi gua waktu itu pokoknya gua mulai sekolah dari TK sampai kelas 2 SD itu di Sorong, Papua. Oke. oh lu ikut ke Masih sana? bareng, Oke, bareng. oke, Gua oke. ikut. Nah terus waktu kelas 3 SD gue di Jakarta, bokap gue masih sana. Nah pulangnya tuh bisa kayak 6 bulan sekali, setahun sekali. Itu pun kalau pulang juga nggak nyampe sebulan gitu. Udah gitu kan zaman dulu kan SMS kan, Iya. SMS Iya. juga Belum bisa bayar video kan, call. mahal gitu kan. Ya udah jadi emang jauh aja gitu loh, emang jauh aja. Makanya waktu mereka udah stay for good di Jakarta juga, pas umur gue udah gede, udah kuliah, ada lah awkward-awkwardnya gitu. Justru lu malah yang nggak ada Iya, waktu ya? Kayak gue kalau misalkan chat-chatan panjang sama keluarga gue tuh gue kayak bingung, gue mesti ngomong apaan ya. Ini apaan ini, gue mesti ngapain. Respon gue terhadap keluarga gue tuh gue nggak tahu harus gimana gitu. Iya. Iya, iya, iya. Dan gue sama abang gue sama kakak gue yang perempuan juga kan tinggalnya kan nggak serumah kan dari dulu. Jadi emang ya awkward aja gitu hubungannya, maksudnya keluarganya ya nggak ada masalah tapi ya awkward aja. Dan Iya, yang Bang, lu bang. Ya, gimana nih? Jalan. Nggak, Gimana tebakan nih? gue sih. Tadi kan lu khawatir tidak akan sayang sama anak kan. Tebakan gue karena dari itu sih bang. Yang tadi itu hubungan sama orang tua. Ya, Menurut bisa gua. jadi juga sih, bisa jadi. Karena keluarga gue tuh termasuk keluarga yang cuek banget gitu. Iya iya. Apalagi keluarga Chinese. Chinese ya bang. Mm-mm. Kalau ya, Love language-nya. love language-nya adalah makan. Physical tech, Makan bareng. physical tech dong. Iya. Kalau yang gue lihat ya, gue mencoba memahami dari sudut pandang gue udah cukup dewasa dan gue mencoba kenapa itu bisa terjadi. Gue ngerasa ketika orang tua ingin menyediakan hidup yang nyaman buat anaknya, ada yang harus dikorbankan.
Iya. Yang dikorbankan itu bisa waktu, bisa pertemuan. Jadi kerja jauh, gua menghasilkan uang supaya hidup lu baik. Iya. Hidup lu punya fasilitas gitu. Dan itu gue sadar, maksudnya apa yang dilakuin sama bokap nyokap gue dulu tuh, akhirnya gue sadar begitu gue udah kuliah segala macam ya mereka emang kerja buat gue juga gitu. Sacrifice-nya mereka. Bentuk tanggung jawab dia. Tapi kan yang dikorbanin ini kan butuh waktu lama untuk dipulihkan lagi kan. Iya, betul. Iya, Iya. gitu. Ya walaupun sekarang udah mendingan sih, maksud gue udah nggak terlalu cuek-cuek amat Iya, gitu. iya. Cuman kan ya namanya udah kebiasaan Iya. hidup puluhan tahun, 20 tahun gitu, nggak jauh gitu, cuek gitu kan ya udah juga susah juga. Iya, kira lu jadi cuek nanti takut Takutnya, cuek sama punya anak ketakutan lu. itu Nah kan. iya makanya. Nah berarti itu yang harus diperbaiki mungkin ya. Ya mungkin, cuman kan gue juga nggak tahu ke depannya gimana kan. Oke. Maksud gue kalau misalkan gue punya kerjaan di luar kota, gue mesti Iya, ninggalin bisa anak jadi. gue juga. Iya, jadi kita sebagai nanti kalau misalnya jadi orang tua, mungkin itu salah satu usaha kita untuk ngebentuk rasa itu sih. Supaya nanti anak lu tidak merasakan hal itu juga. Iya sih, bisa juga. Cuman ya balik lagi kan keadaan nantinya gimana Iya. kan kita juga nggak tahu. Gitu. Gue tuh tadi habis baca cerpen, ada satu line begini. Banyak anak yang takut menjadi orang tuanya. Jadi ketika mereka hidup dengan sebuah parenting yang pada saat itu mungkin kurang baik, dia takut mengulangi itu ketika dia punya anak. Ya tapi kan sebenarnya kalau kayak gitu kan menurut gue lingkaran setan, Cit. Oke. Kayak contohnya gini nih, contoh gini. Let's say gua misalkan ya, contohnya gua punya orang tua yang protektif misalkan, oke? Sangat protektif banget sampai gua nggak betah. Oke. Cita-cita gua nanti kalau gue jadi orang tua, gua nggak mau protektif mereka. Betul? Oke. Oke. Setelah perjalanan panjang, akhirnya orang tua gua ngomong, papa mama kayak gini tuh karena dulu Menjaga kebaikan kamu. iya kayak gitu Buat gitu sekolah segala kamu. macam gitu kan. Akhirnya begitu gue punya anak, gue bebasin. Ya. Oke? Iya. Nah, anak gua ngerasa Bebas. gak dapat apa dari gua. Butuh iya, kesakan. Jadi ntar anak gua Paradoks, punya anak, paradoks. jadi protektif lagi. Iya. Muter aja kan gitu maksud gua Cycle-nya kan. ya, cycle-nya gitu terus ya. Sebenarnya kan itu kan menurut gua susah gitu kalau Iya. misalkan anak ngomong gua nggak mau jadi kayak orang tua gua. Karena ujung-ujungnya ntar anak lu jadi kayak lu juga gitu loh Iya, maksudnya. pada Ujung-ujungnya pasti akhirnya. balik lagi kayak gitu. Iya sih, bener sih. Bener. Atau mungkin tadi Tapi kan salah berarti satu kita cuma- ketakutan misalnya tadi tuh, gua nggak mau protektif, gua kasih kebebasan, dia malah kebablasan. Salah juga tuh. Makanya kan serba salah kan. Iya. Itu menurut gua karena kan gua belum punya anak juga Iya, kan. Iya. Gimana nih Dil? Kalau gue sih mumpung ini kan lagi di era kita ya, kita ngelakuin yang terbaik aja gitu. Iya, entah nanti di eranya dia mau gimana, ya urusan dia. Ya lakuin sesuai eranya. Iya, Bener. iya, Karena ini kan betul. lagi di Kita yang tanggung jawab. Iya, jadi fasenya kita, jadi giliran kita yang bertanggung jawab untuk anak kita sampai dia dinikahin nanti sama orang kan. Setelah dia udah dinikahin kan udah jadi tanggung jawab dia dan pasangannya. Iya, cuman kan untuk proses dia nikah kan panjang, Dil. Bener. Mungkin gini, yang membedakan adalah pada zaman dulu informasi soal parenting itu Susah sedikit didapat. Iya, mungkin. dan susah tersebarnya Mungkin, zaman itu, mungkin. eksklusif zaman itu. Sekarang itu sangat mudah ditemuin. Dan gue pernah lihat juga sebuah riset yang bilang bahwa orang tua milenial dilansir akan jadi orang tua terbaik lah di Oke. sepanjang generasi karena mereka punya akses terhadap Untuk semua semua informasi gitu. Parenting. Tapi emang serba salah juga ketika lu hidup di berbagai macam sumber parenting yang banyak banget dan beda-beda banget. Lu bingung mau nerapin yang mana nih? Iya, betul. Itu serba salah juga. Tapi menurut gue yang harus kita yang paling gue petik adalah pengetahuan akan golden age seorang anak itu di umur 0 sampai 5 tahun. Itu pengetahuan yang menurut gue paling penting di situ. Karena lu tahu harus melakukan apa di umur 0 sampai 5. Karena banyak orang yang nggak tahu apa yang mereka harus lakukan di umur 0 sampai 5. Iya, Mereka coba perbaiki ketika anak udah pada dewasa. Iya. Which is itu udah telat. Ya sebenarnya kan kayak contoh hal-hal kecil kan. Kalau zaman dulu kan zaman-zaman kita lah gitu kan. Kita habis ASI pasti formula gitu kan. Zaman sekarang kan kayaknya formula juga udah nggak terlalu penting gitu kan. Iya. Udah mulai banyak Combine. Iya banyak dokter yang bilang ya kalau misalkan memang anaknya nafsu makan ya nggak usah formula gitu. Habis ASI ya langsung aja Di-push gitu. ke Ya. ASI, iya. Ya makanya kan kayak gitu-gitu kan dulu
orang tua kita mungkin nggak tahu, nggak ada informasi yang bisa mereka dapetin gitu, kayak gitu. Dan gue full formula dulu ternyata. Gue dikasih tau nyokap gue. Lu nggak sih? Nggak sih, karena nyokap gue waktu itu seret. Jadi gue dikasih formula. Gue full ASI gue makanya katanya lebih kebal Ini imunnya. gue juga ASI sih. Anjir. Gue juga ASI. 2 tahun gue. Kenapa tuh? Gue formula. Nggak kebal. Nggak kebal. Jadi langsung kena. Gue juga ASI. Jadi zombie. Gitu. Wah, menarik ya. Ada pro kontranya jadi seru ya? Iya. Seru Jadi ya? ada tarik menarik nih. Oke. Nah, soal resepsi. Anjing. Resepsi gila ya. Anjing. Oke, berarti ini gue pengen bahas satu yang pengen gue sempat kasih ke Rio juga soal gimana dukungan orang tua terhadap passion Passion. lu dalam menggambar. Nah itu tadi kan gue udah bilang mereka cuek-cuek aja. Cuek-cuek aja kan? Cuek-cuek aja. Maksud gue Which ya. is lu nggak dapet penolakan atau dukungan kan? Jadi lu lakuin sendiri aja. Zaman gua waktu kuliah di kafe kan, zaman itu di kafe tuh kayak belum dikenal kan. Iya. Orang tuh masih nggak tahu bokap nyokap gua apalagi gitu kan. Iya. Nggak tahu. Iya baru tuh di dulu kafe DKV. apaan gitu. Nah sebelum gua bilang ke nyokap bokap gua pengen kuliah di kafe, gua tadinya ngasih taunya bukan di kafe. Tapi Gua pengen kuliah arkeologi. Wah, keren banget. Emang tolol aja gua. yang Fosil-fosil. Bersihin tulang aja. Iya, tulang dinosaurus. Keren tau itu. Terus ya keren, cuman bokap gue nanya, lu mau kerja jadi apaan Bener di sih, sini? kalau di sini ya. Iya sih. Which makes sense gitu kan, maksud gue kan di Indonesia juga kayaknya, gue nggak tahu ya, tapi maksud gue kayaknya ada, cuman nggak terlalu terekspos aja gitu. Iya. Akhirnya gue mikir, ya udahlah gue akhirnya ngambil DKV. Bokap gue nanya, DKV apaan? Gue juga nggak bisa ngejelasin ya dong. Yang gue bisa jelasin ya udah itu gambar-gambar aja gitu gue bilang gitu. Ya udah akhirnya dikasih juga Oke. gitu. Udah sih mereka cuek-cuek aja. Tapi datang dari mana bang ini hobi lu ngegambar? Dari gua SD gua ngeliat temen gua ngegambar, terus kayak seru ya gitu ya. Temen gua tuh ngegambar manga gitu juga manga. Terus cuman dia nggak bisa gambar tangan. Akhirnya gue nyoba-nyoba tuh, gue ngeliat-liat, gue waktu itu beli buku-buku cara gambar manga gitu, ya terus gue bikin tangan, belajar dari situ gue mulai suka gambar. Oke. Kalau orang ada yang mau lihat karya lu di mana? Nggak ada sih gue. Nggak ada. Gue nggak ada platform untuk karya gue, maksudnya. Gua tahu di mana. Di 9to5 Comic. Nanti karyanya tungguin aja. Iya nggak sih bang? Enggak ya? Iya. Oh, masa lu nggak gambar nggak ngumpulin di mana gitu? Nggak. Portofolio? Gua Di- ya biasanya kayak di portofolio biasanya kan gua. kalau anak desain itu di Behance. DeviantArt. Enggak, gua nggak ada. Behance. Gua ya. nggak ada. Behance. Jadi emang ini aja shadow. Karena gua udah Ghost Drawer. Ghost Drawer. kayaknya udah 5-6 tahunan kali ya gua nggak 56 tahun lama banget. nggak dong anjing bisa 5,6 tahun. 5 strip 6 tahun. Ya, kayaknya gua udah lama nggak aktif gambar gitu. Gambar cuma iseng-iseng doang gitu. Udah lama banget gitu. Karena kerjaan. Iya, karena gue lebih fokus di kerjaan sih sekarang. Oke. Dan kerjaan lu tidak menuntut buat gambar. Gambar iya. Apa menuntut Nge-sketch sebenarnya? doang Cuma paling kan, cuma sketch. Ya, bukan. ada menuntut gambar cuman nggak yang gimana banget yang- gitu, biasa oke. aja. Oke, terakhir buat menutup podcast kali ini. Terakhir. Berapa harga lu? Bukan ya? Bukan. itu. Oh apa? Rio itu mau sunat. Oh nggak boleh. Nggak apa-apa. Oh nggak boleh. Rio itu mau sunat. Oke. Gue setuju. Gua setuju. Karena itu baik untuk kesehatan. Gua salah nih cerita membuncit nih. Ya oke, terus Kapan? gimana? Kapan? Nah ini kita butuh kasih semangat ke Rio. Gini. Oh, belum yakin? Gini. Udah yakin dong. Gua tahu sunat itu baik untuk kesehatan. Cuma dulu kan gue mikir buat apa juga kan. Karena di agama gue juga sebenarnya wajib nggak wajib kan. Dan itu yang dikasih oleh Allah gitu maksudnya. Sang pencipta lu menghargai aja gitu dia ada di situ. Iya, enggak maksud gua kan, dan gua sadar sama sunat itu bagus kan umur gua udah Dewasa. gitu kan. Kan ada ketakutan kan masa depan gua dong. Iya. Kalau kenapa-napa kan masa depan gua. Betul. Iya. Tapi karena waktu gua pacaran sama cewek gue yang sekarang, nyokapnya ada request kalau mau nikahin anaknya mesti sunat. Oke. Gue iyain. Setelah itu gue baru mikir, kan kalaupun gue bilang udah, pun Dia nggak nyokapnya nggak bakal ngecek juga kan maksud gue kan. Iya sih. Cuman salahnya gue udah berjanji gitu loh. Jadi mau nggak mau gue harus melakukan. Iya, lu udah komit yo. Oke. Padahal kalau misalkan gue bilang, oh udah Tan, udah Terus lu gitu. nih udah ya Tan. Enggak Oh, juga. enggak. Kirain laporan. Enggak juga gitu. Gitu. Oh gini Iya. ini Tan udah ada di sampel gini. Iya. Tapi lu pasti ada ketakutan.
Takut sih pasti ada ya. Maksud Iya gua sih, deg-degan sih, maksud kan, bro. Deg-degan sih, bro. kalau masih kecil kan ya udah nggak ngerti aja gitu kan. Takut juga. Masalahnya udah gede bro. Udah gede tuh udah ngerti fungsinya. Bokap gue loh. juga sunatnya pas sudah gede. Pas Pertama. habis nikah. Pasti dia nahan rasa malu dulu tuh feeling gue. Iya, itu pertama yang gue pikirin gue izin ke kantor gimana. Gitu banget. Iya dong, maksud gue cara gue izin ke kantor gimana. Itu hal pertama yang gue pikirin. Tapi harusnya ngewajarin sih. Gue wajarin, cuma cara gue ngomongnya Dil, malunya itu loh. Ada HRD. Pasti bisa, pasti boleh. Cuman maksudnya gue ngomongnya, misi bu, saya mau izin cuti nih. Kan ditanya alasannya buat apa? Buat apa Rio? Saya mau susunya Buat kesehatan. buat kesehatan. Cek ya, kesehatan. Operasi Bang. Oh, Operasi kecil. Iya, kan pasti ditanya-tanya gitu Iya maksud sih. gua terlepas dari Buat di masa surat depan. cuti gitu segala macam kan pasti tanya-tanya. Iya. Operasi apa? Sakit apa? Di surat cuti. Lu surat cuti gua tulis sunat kecil banget gitu, poinnya 2 gitu, dua poin gitu. Gitu. Oke. Gua sih cuma takut. Tapi izinnya lebih gimana. lebih ke situnya bukan ke tindakannya ya. Ya, tindakan juga gua takut sih. Cuman Ya, itu maksud gua pasti sih. kayaknya zaman sekarang udah aman. Udah lebih aman. Dan Maksudnya gua- lebih percaya lah. Gue udah searching tuh, gue maunya yang di clap gitu loh. Oh iya, baru dipotong. Yang cuman di kerak Iya. gitu dong udah selesai Sekali. gitu. Cuman kan itu kan juga tergantung ukurannya ada atau enggak kan, Oh, iya. alatnya kan. Gini aja, ntar sunat bareng anak gua. Enggak usah, gue makin malu kalau kayak gitu. Anjir lucu banget. Gue makin malu kalau kayak gitu. Enggak dong. Anak lu gimana Lu sih? sunat bakal ditemenin pasangan lu nggak? Enggak, kalau belum nikah belum. Enggak. Ah, maksudnya? Kalau belum nikah kan jangan boleh ngeliat. Oh. Oh, lu gitu ya? Enggak. Gue harus jawab mana nih? Kalau Tunggu dulu nih. dia bukan boleh lihat. nyerang gak sih nih? Oke. Nah, tapi gua udah ngomong sama Buncit juga, gua udah ngomong sama lu kan ya. Berarti gua bilang sama Buncit, orang yang ngedukung gua untuk sunat Berarti care sama lu. itu akan gua kasih hadiah nantinya kalau gua sunat. Oke. Berarti Makanya, dukung. lu berdua ngedukung gua sunat kan? Dukung Gua lah, ngedukung. Oh iya, berarti lu orang juga gua kasih hadiah nanti. Anjir. Hadiahnya Masuk. apa? Hadiahnya apa? Setelah gua sunat, bener-bener setelah gua sunat, masih Setelah- di tempat sunat itu, Ya. gua pap titik gua kasih ke lu orang berdua. Kayaknya lu jangan sunat deh Bang. Enggak usah deh. Untung kita nggak follow-followan. Lu mau DM gue masuk ke request juga nggak gue buka. Masuk ke grup. Kan buat 9 to 5 Iya, comics. iya, iya. Kirimnya dari Gua Bang live dulu. Reja. Dari Amin, Bang Reja saat di sunat. followan. Dan itu udah gua kasih tau ke Reja dan pasti akan gua lakuin. Iya, dan nggak apa-apa sih gue mah. Pasti akan gua Ntar lakuin. gua buat story. Enggak usah. Kalau itu enggak boleh dong. Oh kalau itu Kan hadiah celebrate, gue kasih ke celebrate. lu. kan satu kali itu Oh, dong iya. apa yang Oh, one iya, time iya. show doang. Oh iya Oke, iya. satu kali show. Keren. Siap. Oke, gue selak Bang Rio buat sunatnya. Yeay. Sama Ada yang mau pernikahannya disampaikan, nanti. Bang? Semoga Amin, lancar. amin. Thank you. Oke, kita tunggu karya-karya 9 to 5 Comics. Damn. Semoga jadi ya. Semoga Semoga jadi jadi. bersama Mas Rio. Rio Iya, Dumatubun. Mas Rio. Mas Rio. Rio siapa sih nama lu? Rio Ditya. Ya, kan Rio Rio Aditya. disebut Oh iya, dari iya, awal. sorry. Iya, Allah. Thank you Rio, sukses terus. Thank you. Thank you, Rio. Thank you. Gila.